Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Risman Maulana, mahasiswa STTY BSI, jurusan Teknik Informatika kelas TI reguler sore dengan NIM 190600043. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang komunikasi, baik itu komunikasi verbal ataupun komunikasi non verbal, untuk menyelesaikan salah satu tugas kecakapan antar personal. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang komunikasi verbal dan non verbal, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antara individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang ketiga ada pesan, baik itu berupa verbal maupun non verbal. Yang keempat saluran komunikasi dengan media ataupun tanpa media. Yang kelima efek komunikasi, yaitu pengaruh yang ditimbulkan. Yang keenam ada umpan balik, dapat diartikan sebagai jawaban komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam komunikasi, pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal ataupun non verbal. Nah, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan apa itu komunikasi verbal ataupun non verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun secara tulisan. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau face to face atau dengan perantara media. Contohnya menggunakan media sosial ataupun telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang menggunakan tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, chatting di media sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya komunikasi non verbal adalah komunikasi tanpa kata-kata atau disebut juga bahasa isyarat atau bahasa diam, silent language. Komunikasi non verbal lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Melalui komunikasi non verbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, atau sedang sedih. Nah, komunikasi verbal dan non verbal pada hakikatnya saling terkait dan saling melengkapi. Dalam komunikasi langsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi non verbal sering terjadi secara otomatis tanpa kita kontrol. Contoh, ketika kita sedang marah atau senang, kita cenderung berbicara lebih keras dan cepat. Hal ini terjadi karena mengalami perubahan emosi. Komunikasi non verbal juga melengkapi komunikasi verbal kita. Ketika kita mengatakan satu hal, jika gerak-gerik tubuh kita tidak mendukung, orang tentu tidak akan percaya. Misal kita berkata, saya sudah mengerjakan tugas, namun dengan nada ragu-ragu. Nah, maka orang lain atau teman kita tidak akan percaya dengan ucapan kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.